Asli sendiri mau minta apa ini? Apa tadi bilang mau minta Itu anak alamat palsu itu yang minta. Bisa lagi. Ininya enggak? Oh. Payudaran tapi kurang gede tuh. Tinggi besar ini. Barokah dari para guru-guru semuanya atas segala sesuatu yang tidak ketahui. Kata Allah Maha Tahu, Allah berikan suatu ilmu, Allah berikan semua kekuasaan keaturan Allah. Jika Allah dijadikan tinta, alam jatuh dijadikan suatu kertas untuk mencatat amal ilmu Allah, maka semua tidak akan pernah bisa. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim wa atubu Ya, untuk seluruh para saudara, ingin menjelaskan sedikit tentang episode video ini. Di saat perjalanan saya dari Cirebon, dapatilah tempat uyut saya, karena saya masih ada sanad dengan beliau. Terus ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Habis itu saya melangkah itu ke arah pondok pesantren Teguireng Jombang. Dan saya saat itu tidak didampingi oleh santri, namun saya hanya didampingi oleh saudara lover dari Jakarta Jabodetabek. Saat itu beliau ataupun si Eko menemani saya melangkah ke Jawa, jadi dia sebagai driver. Di Makom Sunan Kalijogo, saat itu saya menyampaikan kepada si Eko, kamu kalau capek istirahat dulu gitu. Terus dia mengatakan, enggak, lanjut aja Gus gitu kan. Udah yakin kalau mau lanjut, kamu masih kuat, ya udah ayo tetap kita lanjutkan perjalanan menuju Teguireng. Dan aku memberikan pesan lagi, nanti kamu kalau capek ngantuk, kamu minggir ke tol apa kemana, cari tempat yang nyaman, terus kamu istirahat gitu. Di saat saya menuju ke tol Ngawi itu pagi meruput ya,
karena itu dari Demak ke Sunan Kalijogo itu posisi saya melangkah ke Tebureng itu pokoknya nggak ada hentinya sampai perjalanan subuh sampai jam 6, setengah 6 itu jam 5, setengah 6 itu di Tongawe begitu lebat yang namanya kabut ya, sampai lintas tol itu gak kelihatan dalam pandangan mata kita. Maka terus saya menyampaikan kepada si Eko, hidupkan lampunya biar mobil yang dari depan tahu gitu kan, kasih kode, kasih lampu hidupin semua karena kabut sangat lebat. Di saat perjalanan di Tol Ngawi, perjalanan saya juga sudah capek, saya istirahat dulu, saya bangun melirik ke arah kanan, melihat driver aman. Sambil aku ngomong, kamu kalau ngantuk istirahat dulu, berhenti. Dia masih kuat. Terus saya ngelihat dia masih ngambil makanan di dashboard mobil, pintu sebelah kanan supir. Dia sambil makan, nyupir sambil makan. Saya udah ngerasa was-was, perasaan kok kayak gak enak. Maka tidurku pun hanya melemaskan mata, menutup mata seperti ini. Terus berjalan lagi, tak lihat, mirik lagi, oh masih gelap, kabutnya sangat tebal. Tidur lagi, saya pegang HP, langsung bangun, pokoknya langsung pegang HP kayak gini, refleks pegang HP, ngeliat ada info WhatsApp dari istri saya, dari jamaah saat itu dengan loper-loper yang lain, tanya nyampe mana, biasalah info begitu. Setelah saya sudah ngelayanin balesin WA, saya taruh HP di dekat driver. Nah terus aku reban kayak gini, baru reban gini, habis HP kayak gini, terus aku lendean di kursi sofa itu, terjadinya gitu kan, mobil udah oleng. Kok astagfirullahaladzim, dia udah bentur pelipis tol itu, pinggiran tol, pembatas tol, udah oleng kayak gini. Jadi ini pembatas tol ini kan ada jalur dua, arah ke sini, arah berangkat. Maka di tengah-tengah pembatas mobil oleng ini mojok dari tengah jalan, dia mobil ini mau minggir ke kanan, benturlah pelipis dari pembatas, oleng agak ke tengah. Setelah ban sudah gesek si pelipis dari tol, oleng ke tengah, ban meledak, langsung minggir lagi begitu. Itu kalau di flashback melihat kejadian saya saat itu di dalam mobil, kayak mungkin sudah mati saya gitu. Saya udah meninggal mungkin, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu rahasia kematian manusia. Walaupun saya nggak mati, mungkin si supir saya yang mati. Itu sangat parah itu. Dari posisi ban mobil yang sebelah kanan membentur pelipis dari pembatas tol, terus oleng lagi. Ini pokok dia masih di pinggir pelipis, ke tengah dikit, ban meledak, langsung minggir. Lalu saya hantam, langsung berhenti mobil. Gitu. Si Eko itu sempat refleks, langsung rem gitu. Sempat dengan hentakan dengan segala apa yang saya miliki gitu kan. Mobil langsung mandek. Astagfirullah, kok saya udah bilang, kamu kalau sudah ngantuk jangan ditahan, kalau ngantuk capek tidur, carilah tempat untuk istirahat gitu kan. Dia mengatakan, mengalibikan, saya kosong pikirannya, terus nggak usah membawa pikiran kosong intinya kamu capek ngantuk gitu. Untung kita masih selamat gitu. Tapi saya udah pegang kepala, waduh, mobil peok hancur gitu kan. Kalau hancur, peok di tengah tol kayak mana, perjalanan saya belum nyampe, misi saya belum selesai, mobil sudah rusak, waduh kacau balau saya pikirannya. Udah turun. Cek lihat, dia yang turun si Eko itu.
Katanya aman, nggak ada yang bores-bores. Oke, coba lihat depan, aduh bores, bagian spion dan sebagainya. Oke, habis itu aku penasaran, buka pintu turun, lihat. Ya karena posisi mobil kotor ya, sangat kumel, nggak kelihatan karena mobil putih ya. Dan warna mobil udah bukan warna putih lagi. Terus habis itu saya lihat, ya boros-boros sudah bisa dipikirkan gampang. Terus saya ngelihat kelopesan ataupun sobekan dari ban, karena bannya itu udah sobekannya udah jatuh di kejadian bentur pertama. Tak cariin, ada kulitnya ban, tak ambil. Saya pegang begini. Saya flashback lagi kejadian ini. Berarti memang terjadinya ban ini sempat sobek di saat membentuk pelipis dari pembatas tol. Setelah karena sobekannya sudah lepas, sobekan ban terlalu lebar, di saat ban ini mau menstabilkan lagi kendaraan si badan mobil ban ini sudah nggak kuat, angin keluar, meledak lah gitu kan. Dari meledak itu mulai oleng lagi, sopir kaget, suaranya sangat keras begitu. Akhirnya singkat saja dia, terus saya ngelihat, tak tunggu anak ini, dia kan ganti ban. Saya sambil ngelihat kanan kiri minta bantuan, karena saya pikirkan mesti dia nggak bisa ganti ban. Dia tanya dongkraknya di mana sebagainya. Habis itu sama dia dicopotin semua itu ban, ngomongnya nggak kuat lah ini itu. Ya udah, ini harus pakai dongkrak truk katanya dia. Ya udah, ada mobil dari satu jalur, satu kali yang dia memberikan lambaian tangan meminta pertolongan, truk ini labas, nggak karena posisi mobil itu banter cepat. Yang kedua udah jarak agak jauh dari pandang mata, saya yang menghentikan truk. Gede karena aku pakai busana. Habis itu beliau ngerimnya agak jauh, mungkin bisa dilihat videonya. Nah terus habis itu beliau si Eko ngamperin di truk itu, kok ini sana itu pinjam dongkraknya ke orang tersebut. Ngobrol-ngobrol, minta tolong pinjam dongkrak, dibawalah dongkraknya sama Eko, dibenerin. Mungkin terus ada rasa hubungan hati lah, ingin nolong. Terus dari truk tersebut menolongi ban saya yang mau ganti ban saat itu. Dari yang punya truk, bantulah dongkrak, lepas ban, ganti ban, udah selesai. Ya terus karena saya punya makanan, ya tak kasih makanan, tak kasih sembako lah. Ini ada mobil apa, makanan, buah, rokok, saya kasihkan. Mau Pak, aslinya dia nggak mau. Udah nggak apa-apa, ini ada masih banyak stok gitu kan. Terus ya udah makasih Mas. Terus sampai tahu nanti ngobrol sama si Eko, diceritakan bla bla bla. Terus ini guru dari sini si Eko jelasin dari tulang bawang mau ke tubuh ireng. Nah singkat cerita, beliau balik, saya melanjutkan. Udah, kamu ndak usah nyupir, kamu istirahat saja. Dia pindah kursi tempat saya duduk, saya nyupir ganti. Sampai ke daerah Tebuireng, sampai mau deket pondok pesantren, ganti isi Pertamina. Habis itu dia ganti lagi, mungkin matanya udah lemes, dalam arti sudah agak ada obatnya. Ya udah Pangeran, aku yang ganti lagi sini gitu kan. Yakin udah nggak ngantuk lagi, insya Allah udah agak ada obatnya sedikit gitu, ada chestnya lah gitu. Ya udah nanti kamu kalau kita sudah nyampe pesantren, kamu nggak apa-apa istirahat. Ya udah nyampe pesantren, parkir, masuk ke pesantren, dia langsung siga, ganti baju, mandi dan sebagainya karena dia bajunya kotor dan sebagainya. Terus saya langsung nemui pihak dari keluarga Mbah Syekhona Ki Haji Salahuddin Wahid.
Habis itu karena ngelihat beliau masih mau tugas-tugas, ngobrol saya juga nggak lama dan nggak bisa meliput. Bisa saya ngobrol dengan orang-orang yang di situ. Terus ada santri salah satu dari Tebu Ireng. Dari situ saya ajak komunikasi, berbagi pengalaman. Maksud dari saya tanyakan dengan dia itu biar menjadikan pelajar pengetahuan untuk santri-santri yang belajar di sini. Begitu. Ini penjelasan saya tentang masalah ban itu pecah, kecelakaan bagaimana. Karena di video saya kemarin menjelaskan tentang masalah ini, itu ada di video saya ngobrol dengan santri, dengan Slamet yang santri dari Banyuwangi. Terus ini si kameramen, si editornya ngomong video mentahnya sudah nggak ada, katanya dihapus karena memori udah penuh. Ya udah, jadi saya closing, jelasin lagi tentang perkara di Tol Ngawi saya sempat terjadinya kecelakaan begitu. Nah, mungkin kalau mau ditambahkan, setelah saya intinya misi ke Tebu Ireng, saya mau niatnya ke Blitar, cuma perjalanan ditempuh sangat jauh, sedangkan Eko sudah dapat kabar-kabar dari istrinya suruh pulang. Ya udahlah, saya ngelihat fisik Ekonya si lover ini sudah nggak mumpuni, nggak bisa, saya harus balik badan, balik ke Jakarta. Setelah nyampe mau perjalanan menuju ke Tegal, ada pihak dari lover. Bersama di Banten ya, di Demak ya, apa masih di situ? Dia mau nyamperin saya udah nggak di Demak, saya udah di sini. Oh nih lagi arah ke Tegal, iya, menuju lewati Tegal. Ya udah, sampean mampir aja ke rumah saya, begitu. Jadi posisi saya di Tegal hari Kamis malam Jumat. Dan saya Jumatan di Masjid Tegal. Habis Jumatan makan sate Tegal, Ciriah di situ, diajak oleh lover sana. Habis dari itu ya langsung balik ke Jakarta. Sempat sih nginep 1 malam, sorenya pulang dari Tegal. Begitu cerita dari perjalanan saya. Saya hanya ingin menambahkan saja untuk masalah penjelasan ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, di pondok ini di Tebu Ireng selama kamu 4 tahun ada bayaran nggak setiap bulan? Kalau bayaran sih yang bulan Sebulan sekali apa setahun berapa kali? 1 bulan sekali. 1 bulan berapa ratus? Kalau berapanya itu belum tahu. Enggak beda-beda. Ya untuk kamu sendiri? Kalau saya sendiri paling sekitar 400. Itu untuk apa? Untuk uang kas, untuk makanmu sendiri apa gimana? untuk keseharian, kebutuhan sehari-hari.
untuk kebutuhanmu sehari. Lalu secara bahasa hubungan kita dengan guru tetaplah ada bahasa penyucian agar ilmu kita tambah barokah, ya sodakolah, infak dengan guru. Dengan bahasa kita memberikan sebagian harta kita dijadikan sebuah tabungan di sini untuk kemaslahatan umat, untuk urusan bangunan sebagainya. Ada nggak? Di sini kalau saya sendiri ada tabungan disedekahkan. Ditabungkan. Itu setahun sekali apa gimana? Kalau ngisi uang kasnya? Ini per bulan. Per bulan. Itu semampunya dari murid dan wali muridnya? Ya, semampu yang saya bisa. Oh. Tapi mayoritas semua seperti itu kan? Apa hanya kamu aja yang punya jiwa seperti itu? Ya pasti banyak yang punya jiwa seperti itu. Cuman Masya Allah. enggak, kayaknya kalau semuanya ya hampir lah. Semuanya pasti setiap orang itu punya jiwa sodakoh yang masing-masing. Pasti punya diri yang juga masing-masing. Waktu istirahat di sini berapa jam paling lama? Karena setahuku kalau mondok waktu tidur itu hanya 2 jam 3 jam. Kalau untuk anak-anak sendiri paling sore itu pulang sekolah jam 3 sampai maghrib itu sekitar 2 jam. Habis itu ngaji lagi sampai malam jam sekitar jam 9 jam 10 saat 10 baru bisa istirahat. Nanti bangun-bangun ya jam 3 bangun sholat tahajud, sholat malam. Di setiap sepertiga malam jam 12 atau jam 1 itu biasanya murid disiram air yang bantang-bantah, ibarat susah bangunnya. Itu kadang sama pembina-pembina yang lain disiram air. Yang kedua kali ditarik kakinya, ketiga kali dipecut jempolnya. Itu nanti habis tahajud itu nyambung, habis tahajud sholat tasbih itu sampai berapa jam selesai. Habis itu diajarkan kultum sama zaman saat itu. Kultum itu kan banyak orang-orang yang belajar. Jadi setelah ngajar kultum ibarat pidato di depan banyak orang, para murid-murid yang lain, itu nanti kan mendekati namanya subuh, ya kan? Nah itu udah, pokoknya habis itu zaman saya paginya mau tidur kan nggak mungkin karena sudah mendekati sekolah zaman saat itu saya. Nah pagi saya sekolah mulai berangkat jam 7 pagi, terus jam 12 saya istirahat, makan siang, lanjut lagi jam 1 pulang pokoknya. Nah itu posisinya langsung ngurusin di ladang lah, ngurusin kambing lah, ada yang ngurusin kolam lah, macam-macam. Kayak yang para putri-putri ini kan ya tugasnya peran seorang wanita masak, laki cari kayu bakar. Kalau kayak saya saat itu ya seperti itu. Nah nanti pada jam 12 itu pulang, jam 12 sore habis asar itu pada pulang, yang dari ladang pada pulang, pada mandi-mandi, makan-makan. Habis itu dari mulai asar pada mandi itu langsung ada pengajian lagi sampai nanti mau maghrib itu berhenti. Nah otomatis itu kan leyeh-leyeh dulu, nyantai-nyantai. Nanti jam 7 habis isya mulai standby. Kalau maghrib kan anak-anak yang ngaji khusus ini ada sendiri. Tapi kalau saya habis isya baru ngaji lagi. Jadi termasuk ngaji di pondok itu aturannya ketat dan waktu istirahatnya sangat sedikit. Karena apalagi kalau dikasih tugas amalan, suruh ngafalin inilah, juz inilah, ayat sekian lah. Apalagi nanti posisi pada hari ini kita harus di atas mimbar kultum menyampaikan dakwah pidato. Nah ini kan jadi PR. Makanya otaknya orang pondok otaknya sebodoh bosok gitu kan. Mereka digembleng di tempat terus sama gurunya gitu. Tapi dengan metode cara Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita lebih cerdas untuk menguasai ilmu Al-Quranul Karim sampai kita fase dalam membaca Al-Quran, maka yang pertama yaitu menggunakan siwak.
Siwak itu adalah anjuran Kanjeng Nabi, karena dulu pun Nabi besar Muhammad SAW menggunakan siwak. Siwak manfaatnya ada 3. Yang pertama, mencerdaskan otak kita. Yang kedua kali, memfasihkan bilisan kita. Yang ketiga kali, mempermudah sakratul maut. Lalu kedua kali dengan metode cara ruqyah, biar suara kita bagus juga, bisa cerdas otak kita juga, biar mudahnya ilmu masuk dalam diri kita, yaitu menggunakan air wudhu. Di saat kita wudhu itu ditarik, nah nanti keluar lendir itu kita buang. Itu rutinitas setiap kita mau wudhu. Lalu agar mudahnya ilmu masuk, setiap kita belajar ilmu, maka jagalah kebersihan, jaga kesucian kita, minimal wudhu terjaga gitu. Nah terus dari amalan yang diberikan oleh guru saya sendiri dulu, kalau kamu pengen jadi orang yang cerdas, minimal cerdasnya ya, walaupun tidak menguasai seperti Nabi Idris, minimal sebagian kamu bisa menguasai seperti beliau. Karena dari para nabi yang lain, sing paling cerdas, suara yang paling bagus ya Nabi Idris. Saat itu tahunya para guru. Nah terus amalkan ini suratul Fatihah. Tapi sebelum mengamal suratul Fatihah, ditunjukkan dulu, dihadiahkan kepada Nabi Idris Fatihah 1 kali. Habis itu kamu kumandangkan tuh suratul Fatihah sebanyak 21 kali. Nah 21 kali itu sambil ditiupkan di telapak tangan, lalu sambil dipejet-pejet saraf kita, otak kepala kita, kayak sisiran gitu kan, pakai tangan gitu, minimal 3 kali kayak kita wudhu gitu, seperti itu. Itu agar merangsang panca indera tubuh kita, minimal otak kita, agar mudahnya menyerap ilmunya Allah, mudahnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sesuatu nurnya Allah pun akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Makanya orang yang soleh maupun orang yang tak soleh, ataupun orang yang selalu menjaga ketaatannya, karena kesabaran itu terletak bukan dari bilisan, tapi terletak dari sebuah ketakwaan seorang hambanya. Maka di saat orang itu taat dalam ibadah atau tidaknya, kelihatan dari wajahnya. Oh, orang ini nggak pernah cium air wudhu ini, wajahnya pun nggak bersinar gitu. Apalagi orang-orang yang ahli sholawat, ahli majelis al-sunnah wal jamaah, dari majelis zikir, majelis sholawat, ngumpulnya dengan orang-orang yang soleh. Karena baik buruknya orang itu kan kembali kepada lingkungan, pergaulannya bagaimana, seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang jauh dari agama, ya otomatis kita pun akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kayak kamu sendiri bisa dihitungkan kan, kalau mondok ini, kalau mungkin sekarang ya kayak tadi termasuk agak santuy daripada di masa-masa saat itu. Jadi sekarang saya tanya, kalau kamu nyantai sama ngajinya, banyak nyantainya apa ngajinya? Banyak nyantainya, Masya Allah. Beda saya. Makanya aku udah ngomong dengan santri, zamanku, tirakatku beda dengan tirakatmu. Dulu saya mati rogo, saya ngebleng, saya pati geni, saya ngerowot muti poson Daud. Kalau Daud memang kan ajar Kanjeng Nabi, kuat orang kuat, yang penting niatnya poson Daud. Nah terus sering tafakur di sepertiga malam. Lah awamu bukannya tafakur, saya main Mobile Legends. Nah, main-main game itulah seperti itu. Maka naudzubillah min dzalik, saya tidak pernah kecanduan dengan ilmu-ilmu game gitu loh. Jadi termasuk kalau untuk zaman-zaman era zaman milenial, santri sekarang banyak santuy daripada mendalami sebuah ilmu-ilmu yang diberikan guru. Ibarat kayak saya, prinsip saya, di saat guru memberikan suatu amaliyah, memberikan tugas kepada seorang muridnya, entah guru itu sedang berbicara dengan siapapun, namanya santri, itu ilmunya ilmu maling. Gurunya lagi ngobrol dengan tamu. Nah, ilmu ini tanpa kita tidak sadari, ilmu itu akan mengakses ke otak kita sendiri, akan ketangkep gitu loh. Nah, dengan nanti adanya barokah masuk ke dalam diri kita, suatu saat suara dan kata-katanya guru ini akan terekam kembali, seolah-olah kita ngobrol itu kayak ada yang nuntun. Nah, itulah barokah.
Nah, makanya zaman milenial ini santrinya lebih banyak santuy daripada orang-orang dulu. Nah, jadi tirakat-tirakat kayak kamu emang nggak pernah gitu. Iya, hampir kalau tirakat Daud gitu. Masalah puasa Daud. Iya. Terus kayak kamu kalau selama belajar di sini 4 tahun ngelihat gurunya yang keras tegas ada nggak seperti saya? Kalau saya orangnya tegas. Siapa? Kalau dulu pernah Ustaz Jahari Sugro. Almarhumah. Kemarin baru wafat. Terus? Itu ada. Terus banyak yang tipikal-tipikalnya beliau keras. Iya. Tapi di balik kerasnya itu kan pasti ada hikmahnya. Nah, pasti kayak kami yang kurang dalam belajar mungkin menjadi lebih semangat lagi. Kurang tanggap ini ya. Karena kurang tanggapnya akhirnya jadi lebih berkota. Iya. Kurang tanggap. Terus posisinya kalau setahu saya santri ini diajarkan bahasa Iqra salah. Kalau zaman saya itu kan penggaris, kayu, rotan itu udahlah mesti ini ngetel gitu loh. Sampai bengkak-bengkak dulu zaman saat itu. Makanya aku bersyukur wa syukurilah bahasa tanpa rotan guru, tanpa penggaris guru, tanpa kayu ranting saya tidak akan jadi orang saat ini gitu. Walaupun saya bukan ahli di bidang ini, tapi insya Allah dengan atas adanya ridho, atas adanya barokah, tidak ada yang tidak mungkin. Maka kembali kepada Allah. Inti dari sini manusia diberikan kemampuan untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa. Selebihnya kita serahkan. Karena kan rencana harapan kita pinginnya seperti ini. Tapi Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak, Allah pun punya kemauan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dengan posisinya kayak kamu selaku sebagai santri yang belajar di sini pernah merasakan keganjilan-keganjilan. Biasanya kan entah ada gangguan di kamar, pernah terjadinya kerasukan massal. Karena mayoritas setiap pondok pasti seperti itu. Nah, selama kamu belajar di sini nggak pernah ngalami kayak gitu. Nggak ada orang kesurupan, nggak ada. Aman berarti. Karena zaman dulu kan lebih wingit, zaman Pulau Jawa itu. Jawa ini dulu ki wingit, keramat banget. Bahwasanya tempatnya angker. Pondok ngendi wae iku alah sering terjadinya kerasukan massal. Apalagi di pondok-pondok Lampung itu banyak. Maka di tahun 2019 di Lampung Timur, lupa saya nama pondoknya, itu ada videonya juga. Itu santrinya selalu sering terjadinya kesurupan massal. Nah, kamu ingat nggak dengan Mbah Sotik? Mbah Sotik ini adalah sahabatnya Abaya Syekhona Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau itu adalah sahabatnya, guru Torekoh. Beliau adalah seorang ulama besar yang sangat disegani, wibawanya luar biasa. Lah, Mbah Sotik ini punya pondok namanya Darussalamah di Lampung Timur. Silsilahnya beliau lahir di Kediri, cuma punya pondok di Lampung gitu. Nah, nanti videonya adalah nanti tak kasih tahu fotonya. Mbah Sotik ini adalah orang yang tangan kanannya setiap permasalahan apa saja itu almarhum yang di sini curhatnya sama ke sana. Lah wong posisi meninggalnya kemarin si Gus Muafik pun ke sana. Gus Muafik. Lah Gus Muafik kan dekat dulu dengan Abdurrahman, Bayai Abdurrahman ini. Itu. Makanya saya ngelihat suasana di sini pun luar biasa. Dari awal sampai sekarang banyak ya, karena masa ke tahun kan tetap ada renovasi sedikit-sedikit. Kayak dinding-dinding yang lama-lama ya baru, yang itu udah termasuk lama, ini lama. Dulu ini kalau posisi setahu perjalanan saya masih kerekam, ini belum ada, masih belantara. Dalam arti isi nggone biyen bocah tirakat
dulu kan masih dengan kayu-kayu biasa, maksudnya ini udah dikoram dan sebagainya. Maka terus saya ngelihat suasana ya keguyuban, rasa pengayoman di sini luar biasa. Maka terus aku tadi ngeliat ini ada daya tarik, kayak mau kesana aja lah tanya. Tadi orang ini tanya juga sama saya dikira Gus siapa gitu. Bukan, saya dari Lampung. Dan dia juga lagi nungguin orang kiai di sini gitu. Saya nggak tahu. Saya juga punya kepentingan. Kok malah ngomong-ngomong dikira saya itu keluarga dari sini, anak dari almarhum gitu yang meninggal kemarin. Bukan, sampai salah orang gitu. Terus pokok utama sebagai santri bagi yang masih tahap dasar, utama yang dipelajari ilmunya apa? Ilmu sikap dari akhlaknya. Akhlaknya terutama. Terus paling tidak setiap ketemu ustaz kita harus mau unduk tawadhu. Ya pasti. Nyapa, paling enggak uluk salam dan salaman harus selalu dipegang oleh santri. Kalau itu aja udah nggak mau dilakukan, otomatis mana akhlaknya santri. Kalau pengen mendapatkan ilmu yang barokah tentunya kan harus pertama akhlaknya kejujuran, terus ikhlas dalam bersikap, harus tetap disiplin. Itu pasti disiplin itu kuncinya. Apalagi kalau yang selalu ditekankan oleh pengasuh beliau almarhum, yaitu selalu dipakai disiplin itu nomor 1. Beliau pasti menunjukkan bahwa pentingnya disiplin sebagai disiplin waktu terutama harus tetap dipegang. Jangan sampai ada 1 menit pun tertinggal karena kurang adanya kedisiplinan. Itu yang paling terutama kalau di Tebuir yang selalu ditekankan oleh yai ustadz itu pasti 1 jamaah, 2 ke makom, 3 ngaji, harus dipegang. Makanya saya ini orang tipikal orang yang tidak mau menghabiskan waktu sia-sia. Apalagi orang yang dididik pemikirannya belum dewasa. Sekarang begini, tanpa bumi digoyangkan oleh Allah, tanpa adanya gempa, tsunami, tanah longsor, apapun yang sifatnya badai yang menerpa dunia, maka manusia itu tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia bahagia, apakah dia ingat pada Allah? Tidak, dia tidak pernah ingat kepada Tuhannya. Tapi di saat dia susah, dia selalu ingat, bertasbih, berzikir, selalu memohon kepadanya. Maka di saat di sini hidup kita bisa ngambil 3 makna ataupun hikmah dari segala ujian hidup di dunia ini. 1, di saat manusia itu diberikan kesusahan, diberikan yang namanya ujian ataupun cobaan, itu bukti sesuatu kecintaan Allah kepada seorang hambanya. Berarti kita diperhatikan nih. Karena kita diuji bukan berarti mengurangi kualitas kedudukan kita, tapi mengangkat kualitas kedudukan kita. Diangkatlah sebuah derajat kemuliaan di hadapan Allah. Maka di saat Allah memberikan ujian kan pasti tentunya tidak akan melampaui batas kemampuan seorang hamba. Maka kembali, setiap aktivitas kehidupan kita di dunia ini selalu mengajarkan kita tentang ilmu. Bagaikan paku yang ditanam di sebuah dinding ataupun di sebuah balok kayu, lalu dihantarlah dengan palu. Kalau misalnya pakunya itu bengkok, apa pukulannya ini akan berlanjut? Tidak. Si palu ini akan menghentikan pukulannya. Lalu lihat paku yang benar-benar kokoh, pukulannya akan terus berjalan menghantam tuh paku sampai dia masuk ke dalam. Nah, ini hikmah ilmu. Yang kedua kali, di saat manusia diberikan kekayaan harta yang banyak, ini juga bahaya.
Maka ujian, susah dan senang itu pun adalah ujian. Tapi banyak orang mengatakan kesusahan, penderitaan itu adalah ujian. Padahal kebahagiaan pun adalah ujian juga loh. Tapi kan orang selalu menyalahkan kalau susah itu ujian, sedangkan bahagia itu bukan ujian. Salah. Kebahagiaan pun adalah ujian. Maka sekarang gini, diperumpamakan. Aku punya anak. Lalu anak saya panggil, nak, sini. Abi kasih uang 300.000, kau beli apa saja terserah, berfoya-foya. Biasanya anak kalau dikasih uang sama orang tuanya, dia akan menggunakan sesuatu yang tak berfadilah, akan berfoya-foya dengan temannya, menghabiskan waktu sampai dia lupa dengan Tuhannya, lupa dengan waktu pulang. Nah, sebaliknya, seperti Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hambanya, maka biasanya dia akan lupa dengan Tuhannya. Seperti itu. Bahasanya Allah hanya bahasa pengen menghibur hari ini, gitu loh. Nah, maka di saat orang diberikan kekayaan, ini adalah sebuah ujian, tamparan dari Allah yang luar biasa. Karena apa? Siapa tahu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan ini, harta yang kudapatkan, belum tentu nanti saya di surga bisa merasakan segala sesuatu kenikmatan yang ada di dunia. Sugih, bondo, hartanya banyak, mungkin di dunianya dulu bisa merasakan, tapi belum tentu dia nanti di akhirat kaya. Maka kita menjadi orang yang memahami tentang perkara hati. Jadilah orang yang kaya hati, bukan memperkaya urusan dunia. Maka di saat orang diberikan kesusahan, diberikan penderitaan, itu tandanya Allah sedang mengirim sebuah suratan undangan agar kita mau kembali kepada Allah. Angkat tangan, angkat kaki, maka ambil air wudhu, bermunajat, lalu kita masuk ke masjidnya Allah, rumahnya Allah. Ya Allah, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya Allah, ya Ghafur, ya Tahu, ya Maha Pembuka, bukakanlah pintu taubatan nasuha untuk kami, ya Allah. Hamba datang menghampiri undanganmu. Dari situ. Yang kedua, tadi masalah kekayaan. Ini adalah sebuah tanda bahwasanya Allah sedang menyingkirkan kita dari pandangannya. Yang ketiga, orang ini diberikan susah, diberikan senang, tapi dia masih istiqomah, dia masih taat dalam ibadah, dan semuanya terjaga. Dan inilah orang-orang yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya saya melihat seorang santri, kayak santri di sini kan, memang saya semuanya sebenarnya mudah, ngaji gratis, makan semua saya urus, apalagi ada perokok, saya kasih rokok semuanya. Ini bukan ria dan sebagainya. Makanya aku akan harus tanya, ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi yang lain. Apa di pondok-pondok lain dan menukarkan uang, pendaftaran bagaimana, apa ada uang kas tiap bulannya, seperti itu. Makanya seperti kayak saya melihat seorang santri, saya kalau dia mau sia-siakan waktu, apalagi saya mengajar, dikala saya belum mengajar, dia selalu menunggu saya. Tapi dikala mengajar sudah selesai, dia balik keluar dari ruangan gurunya, dari ruangan majelis tersebut, hingga tidur dulu, padahal gurunya belum pulang. Ini kebiasaan buruk yang di sana. Karena apa? Ya kita maklumi. Karena mantan-mantan santri yang di sana kan orang-orang perusak semua, mantan mabuk, mantan judi, macam-macam. Karena inilah tugas saya untuk membenarkan, membenahi. Kayak orang tempat saya ini tempat bengkel, nggone wong rusak itu. Lihat buat apa saya punya lampu menerangi suatu tempat yang sudah ada lampunya, kan? Gunanya lampu ya untuk menerangi tempat-tempat yang gelap. Itulah seorang pendakwah. Makanya kalau saya orangnya paling nggak bisa untuk main-main dengan waktu, dengan sebuah ajaran apapun. Makanya orang saya ini tipikal orang yang tegas, keras. Keras saya karena ingin menempa orang itu biar jadi orang baik, biar tidak menjadi seorang yang pengecut, pecundang. Di saat dia bermain dengan ilmunya di tempatnya, dia bisa menguasai. Setelah dia keluar dari tempatnya, entah berdakwah di Pulau Jawa, ceramah di mana-mana, dia tidak punya rasa kekuatan percaya diri dan keyakinannya. Ngedon, pinter di kandang, di luar nggak ada harganya. Itu. Makanya apalagi mau jadi seorang ulama harus punya tua, harus berkualitas.
gitu. Wa iza azam tawakkal Allah, kalau engkau sudah berazam berusaha maka serahkan hasilnya itu kepada Allah. Bagaimana menyerahkan hasilnya kepada Allah bagaimana? Iya, dengan segala kenikmatan yang ada kau bagi itu nikmat kita berbagi tidak hanya dengan harta, dengan tenaga, pikiran, lalu melalui tangan-tangan orang yang soleh, para du'afa, orang yatim piatu, melalui masjid yang sedang dibangun, macam-macam. Ilmu itu sangat-sangatlah luas. Makanya banyak orang tanya, Gus, kalau belajar di sana apa ada masanya? Dengan bahasa ngaji sebulan bisa pinter gak kayak sampean? Nah, ini kan ngau pertanyaan seperti ini. Namanya orang belajar ilmu itu nggak ada batasnya, sampai mati pun masih membutuhkan ilmu gitu loh. Apalagi nih kayak kamu mati, saya mati, itu masih ada perjalanan nanti, kita masih ada tugas di alam sana gitu loh. Orang turu selama-lamanya di alam kubur, enggak. Jasad kita memang iya melebur menjadi tanah, tapi raga korin kita mempunyai misi dan dia melakukan tanggung jawabnya masing-masing gitu. Oh ya juga ya, lah belajar sebulan ke belajar ropo. Sekarang aku agak berpikir dewa sedikit. Kamu nikah berumah tangga belum tentu sebulan kamu bisa membuat anak loh, ya gitu. Saya sempat buat bercanda seperti itu. Ya juga sih, kamu 1 bulan belum tentu jadi orang sukses loh. Belum tentu kamu buka usaha yang sedang merintis 1 bulan langsung tempat usaha bisa kaya raya, bisa besar gitu. Semua itu makin tahap. Perkara lama atau tidaknya kembali kepada intelektualmu, mindsetmu, cara berpikirmu, cara langkahmu, perbuatanmu bagaimana gitu. Karena banyak orang belajar yang diharapkan pahala, belum tentu sholatmu itu diterima. Kau mengharapkan pahala, itu kan udah janji Allah. Siapa yang mau mengamalkan ini pasti dapatkan pahala sekian. Tapi kita tidak menonjolkan, mengutamakan hal itu. Utamakan bagaimana kita sholat benar-benar lillah karena Allah, bukan karena lillah urusan dunia. Ya Allah, moga-moga sholatku ini engkau melindungi aku jauh dari sihir ya Allah, jauh dari jin ya Allah. Ini ngawur gitu. Hal kayak gitu cukup tawakal pada Allah, pikirannya positive thinking, tidak pernah menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hati kita. Nah kalau kita orangnya hatinya baik, suci, walaupun bertemu dengan sosok-sosok alam yang gaib, tatapannya, wajahnya pun sangat menyejukkan, wajahnya pun bagus-bagus. Tidak ada yang namanya jin ini menakutkan, jin itu bagus-bagus. Kalau perbuatanmu jelek, suatu kala kau mati, maka malaikatnya pun wujudnya akan jelek, rupanya pun akan jelek. Seperti itu. Kalau kita ditatapi oleh pocong gondoruwo, ya itulah kamu bisa mengukur kapasitas hatimu seperti apa gitu. Maka dunia jin itu ada 2, antara nampar dan koloni. Yang nampar adalah bangsa jin yang desa, sedangkan koloni itu adalah kerajaan-kerajaan yang ada di dalam sana, yang isinya para bidadari, para raja, para bangsawan, gitu, para patih-patih di masa-masa zaman era Singosari, Mataram, Majapahit gitu. Oh begitu ya? Iya. Makanya alhamdulillah dengan segala sedikit apa yang kita obrolkan ini kan sesuatu yang sifatnya tidak disengaja. Yang awal saya tujuannya bagaimana, intinya semua ini atas kehendak Allah. Tidak ada bahasa ini rencana kita, rencana aku nggak ada seperti ini ke kamu. Ini adalah rencana Allah. Saya, kamu dipertemukan dalam posisi keadaan seperti ini, masya Allah. Dan intinya di sini tidak ada bahasa untuk menonjolkan satu ke yang lain. Yang jelas saya di sini dari Lampung. Tujuan di sini adalah silaturahim, memperkuat ukhuwah Islam silaturahim, untuk memperkuat tentang perjalanan antara hati ke hati sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan bahasa obrolan santuy, obrolan ya santai-santai aja lah, obrolan ringan, ngobrol dengan kamu selaku santri di sini, bisa dikatakan pembina yang di sini, dan tentunya bisa berbagi bahwasanya apakah di setiap tempat ataupun khususnya di sini apa ada seorang guru seperti saya, contoh orangnya keras, tegas gitu kan. Terus dalam pandangan kamu kalau ngelihat gurunya tegas, apa itu keluar dari jalur? Oh ini guru tegas, orangnya suka gini, jangan jadi gurunya aja lah. Oh, banyak macam anak-anak. Karena ada seperti itu.
pikirannya masih kekanak-kanakan gitu kan. Karena mungkin di dalam rumah, dalam hidupnya selalu dimanja dari orang tuanya. Di saat dia bertemu dengan gurunya tegas, keras, dia ya sedikit ilfil. Makanya kayak orang tua memberikan teguran, orang tua marah, bukan berarti orang tua itu benci. Karena saking sayangnya dengan anak, ya sebaliknya guru syariatnya adalah orang tua, guru penghubung urusan hakikatnya adalah guru kita, ya guru ngaji, para kiai gitu. Maka hubungan orang tua dengan wali murid, guru dengan wali murid ini harus benar-benar hubungannya harus baik gitu. Makanya kayak kamu tanya dalam pandangan agama, apakah guru itu boleh tegas, marah dengan tujuan karena memang agar santri itu bisa lebih menghargai waktu, tentunya menjadi anak yang selalu disiplin, yang selalu taat, yang selalu mengikuti aturan yang sudah ada di dalam pesantren. Makanya kayak di sini kan pasti ada aturan toh. Ya, iya. Terus coba sedikit saja, apa diperbolehkan jika guru itu tegas, marah kepada murid karena muridnya membangkang dan sebagainya? Boleh. Jadi seorang guru pendidik bersikap tegas kepada murid itu boleh, asal tidak keras. Boleh, keras jangan. Iya. Kalau saya kan tegas suara aja. Tapi kalau misalnya santri lagi azan, lagi orang ngaji, dia handphonean, ini bukan pakai tegas lagi, berak meja ataupun apa, pintu gedor. Lah waktunya sholat, waktunya apa, bukannya ngaji dengan teman-teman yang lain, dikira nanti kan ada timbul suuzon santri yang lain, dikira saya itu tidak memperhatikan si A, saya memanjakan si A, dan akunya lebih memilih si A daripada si A. Nah ini kan sering namanya sebuah majelis, para santri pasti ada pihak seperti itu. Itu santrinya kayak gini-gini aja nggak pernah ditegur, saya yang gini-gini malah selalu ditegur. Nah gitu, pasti ada gitu. Nah iya, makanya kalau saya ini tegas melalui mulut gitu. Tapi kalau ngelihat kan santrinya buana udah keluar dari jalur, naudzubillah min dzalik gitu loh. Karena saya ini kan ya merasakan getir pahit manis 24 jam saya di standby, meninggalkan istri, meninggalkan anak, tanggung jawab banyak. Apalagi kalau sudah tamu para pasien datang, maka otomatis waktu saya kalau sudah duduk di sebuah tempat itu sampai pagi mata melolor. Berarti nanti habis subuh sholat bareng, kadang saya sholat di tempat saya sendiri, itu langsung istirahat tapi ya bahasanya nggak langsung tidur, itu pun masih leleh, masih santuy, entah ngamalin apa, lagi dengerin ceramah-ceramah di media. Ya biasalah kayak ulama ya, ini beritanya apa, kasusnya gimana, oh beredar ini gosip apa, kabar hoax apa, ini kan biasa saya pelajari seperti itu. Kalau saya mendengarkan para alim ulama yang bermain media di toko publik seperti orang-orang kayak Ustadz Abdul Somad, Gus Muafik, semua kan menggunakan media YouTube gitu kan. Karena semuanya ya aku pelajari. Nah pelajari itu bukan terus aku dalami. Jadi bukan berarti kita belajar dengan media. Apa yang kita dengarkan, tausiah, amalan, ilmu yang diberikan para alim ulama itu dijadikan hanya sebatas pengetahuan, menambahkan wawasan. Tapi kalau kita mendalami suatu ilmu pada sesuatu amalan yang diberikan si A oleh ulama ini, kiai ini, habib ini, otomatis bagus gak bagus, yang lebih bagus adalah kita harus mendatangi beliau, minta dibeat biar nyambung dengan sanad, biar langsung ada nasabnya karo Nabi besar Muhammad SAW. Jadi amal itu tetap ada silsilah. Siapa yang memberikan amal itu dari awal, siapa yang menciptakan, siapa yang mendapatkan dari awal, seperti itu. Enggak terus ada seorang ulama ngasih amalan, ini amalkan ini biar rezekinya lancar gitu. Beliau ridho walaupun beliau asli yang punya ngamalin, tapi lebih bagus barokah, namanya ilmu ya harus dituturkan langsung di hadapan orangnya, itu langsung ada sambung gitu. Jadi itu sajalah ya,
Ini saking nikmatnya, aku takut kamu terlalu kelamaan terus lapar gitu kan. Kita makan dulu ya. Hah? Iya buan nganu. Ini suasana di Tebuireng, masya Allah.